Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di kita akan ngobrol santai dan juga membahas sebuah pembahasan yang mungkin tidak banyak orang ketahui dan juga bagi saya instan, cukup instan. Yaitu gimana cara kita mengabdi kepada mereka dan juga bagaimana cara kita memperkerjakan mereka sesuai keinginan kita. Maksudnya mempekerjakan siapa? Mereka karyawan. Ya kan manusia kan jelas. Gak manusia tidak jelas. Gak jelas. Jadi konteks dasar jin itu kan hal yang halus. Dalam tanda kutip tidak terlihat oleh mata telanjang manusia. Jadi kita perlu belajar yang namanya kepekaan mata batin. Beda lagi bagi mereka yang mungkin sudah mempunyai garis keturunan seorang spiritual. Itu mereka mungkin sudah terbuka sedikit tentang yang namanya kepekaan indera. Tapi jangan terlalu bangga dengan hal itu. Karena ketika kita tidak bisa mengendalikan mereka, maka kitalah yang akan jadi babu. Jadi meskipun ada kelebihan dari kecil, harus diasah lagi. Kita punya model, kita harus punya fondasi. Kalau cuma kita punya uang, kita langsung beli rumah tanpa fondasi, ya berapa lama akan bertahan? Terangin doyong. Saya nyiwo. Soalnya saya Pangan rayap yo. Karena fondasi ini kayak pangan rayap. Jadi harus ada yang namanya fondasi dulu. Dan cara untuk kasarnya untuk mengabdi kepada mereka itu cukup mudah bagi saya. Bagi siapapun harusnya ya. Bagi mereka yang niat sebenarnya. Karena mereka tidak seperti manusia yang mungkin harus segini, kalau nggak segini nggak mau. Mereka masih bisa untuk dinegosiasi. Karena setiap pengabdian itu kan ada sebuah keinginan, sebuah hajat yang mungkin harus diselesaikan. Karena gak mungkin kita mengabdi kalau kita gak punya tujuan. Terus buat apa? Nah iya, susah payah mengabdi untuk babu. Mending babu ini kok oleh bayar lah, nggak lah apa. Jadi dalam konteks ini adalah ketika kita mungkin istilahnya itu melenceng banget ya dari akidah kita sebagai manusia, karena kita bersekutu dengan sebangsa jin. Di sini kita perlu hajat yang sangat amat teramat sangat penting. Gak penting gak berguna gue kok. Gak usah lah. Kasarnya contoh orang punya dendam. Nah di situ banyak orang mengambil jalur yang singkat. Nah belajar sangat suwi kesuwen selasnya bisa dendamnya gak bar gerudul sampai mati ya gitu. Di sini banyak yang mungkin inisiatif untuk golek dewi.
golek bala bantuan dewi, gak samaran dukun kesuwen. Iya. Dengan cara kita mengabdi pada mereka. Prewangan ya. Nah, lebih perewangan, bukan khodam ya. Khodam itu menjaga, ini nggak menjaga sama sekali. Prewangan. Gak mau kayak gak dengan rupiah deh. Gak gelem obah pokoknya. Budal ning warung. Itu metu omah nih. Tumite ora budal nyambut gawe budal ning warung. Metu omah nih. Begini. Jadi kita perlu yang namanya mental terlebih dahulu. Yang pertama. Karena kalau kita bersekutu dengan mereka, mengabdi pada mereka, saya yakin, saya jamin, dan saya pastikan sosoknya bentuknya nggak mungkin normal, aneh-aneh bentuknya. Menyeramkan ya. Serem itu pasti ya, jenis Iya. serem. Gak serem Tapi kadang ya enak. Kayak ning TV-TV kan ayu-ayu to. Wong manusia kada serem ya. Iya. Aneh, demit nih. Mental itu wajib kita bangun terlebih dahulu. Serta kesehatan. Jika sehat pecah. Tuas. Itu dendam. Libur dendam. Ungkas ning kono. Gak malah guling bisa. Masuk angin bisa. Yang kedua, kali pertama kita bawa sajen. Lumrah sajen ae. Seperti pepek Bakal. seperti pepek. Tuh. Kemudian bawa dupa menyan lilin sing merah ya. Gak lilin sing putih ku pemadaman ngono kae. Gak payu ngono kae. Jadi itu nabang ya. Sing ambune wangi. Lilin sing nggo pemadaman iki gak payu. Ini cuma ini maring ngantuk to esuk kalih apa. Rugi ya kare makan ngono. Esuk karipan krinan pisan ngono. Lilin teh, lilin abang. Kok kayak minyak wangi lah, gak wangi. Tapi gak payu soalnya fungsinya enak dewi. Nggo penerangan ketika mati listrik. Yang putih mas ya. Putih. Yang abang itu fungsi nih apa? Sing warna merah itu mungkin ciri khas ya seorang spiritual. Biasanya ritual pakai lilin merah. Enak mikir iso enake. Kayak enak mesti arep putih. Tak apa ya mas. Apa iya. Ublek ya oleh nang sawu ini bebas. Mending ngupli ah. Ya sing penting makan. Mending ngupli. Bang iki. Lo utah jeleban deh. Terus mengata-ngata malah sempak jelemet awakmu. Akhirnya kebakaran. Di situ kita menunaikan hajat kita, curhat istilahnya. Masuk kayak nasi ngerti, kita curhat dengan permasalahan ini. Tapi juga dilandasi dengan rasa benci dendam mas. Nah cuma curhat melo gak iso. Tapi kalau tanpa didasari itu gimana mas? Ya percuma mas. Sing krungu ya rumput bergoyang. Sing ngrungokne. Jadi kudu cara intinya emosi lah mas ya. Grundel lah emosinya. Setelah itu akan datang sosok mas, yang mungkin menawarkan diri, jasa wes. Ceramis kurir. Menawarkan jasa. Terus saya kirim. Dalam artian bisa menuntaskan permasalahan dengan syarat Seperti itu. Kamu harus mencari barang ini untuk saya. Gitu. Benar. Karena Intinya tumbal ya. karena pasti ada yang namanya hal yang harus direlakan. Biasanya seperti itu. Beda konteks kalau kita mencari ilmu ataupun ingin belajar hal gaib. Itu berbeda. Karena di sini kita akan
menuntaskan hajat dengan cara pintas dan cepat cepat mampu. tanpa melalui gangguan orang. Bener. Yuk melalui lah iki krungu aku iki. Oh iya. Bayar. Ya. Kemudian setelah itu sosok yang datang itu akan silih berganti mas. Enggak cuma satu Mas. Enggak mungkin cuma satu. Karena mereka tertarik dengan yang pertama hajat, kemudian tertarik dengan rasa emosional, kebencian, dan di situ ketika ada mungkin beberapa sosok yang datang, kita pasti melihat, tahu siapa yang datang. Pasti itu. Kata mesti tak loro, pasti ada yang terlihat. Dengan wajah ataupun bentuk tubuh yang beraneka ragam, yang campur aduk ya ada. Yang penting gak warna-warni ya. Campuran biasanya tubuh ini campuran biasanya. Nek warna-warni beda nggak TK. Biasanya tubuhnya itu beraneka ragam, hasil kawan silang gitu ya. Ada yang apa ya, kepala manusia tapi badannya kuda gitu. Ada. Nah, Kan aneh mas orang badannya awalnya. manusia tapi kepalanya kuda gitu. Jaran kok nggak semua kan yang mungil kan modelnya. Tapi meden yang demit nih. Nek mau gambar paling gambarnya welek banget. Aku yakin mungil lah sirahnya mesti. Kayak kesannya malah kejaran manak. Jadi yang pertama itu mental itu penting. Karena kalian nggak boleh bawa teman, harus sendiri. Nek bawa teman nek kancamu gak duwe unek-unek nek kancamu sing kena sing rugi kowe. Nek bedel karo kono mleh gak selamat ya repot mas. Pernah mau Iya. tuan rugi. Harus sendiri. Kemudian setelah sosok yang datang itu berkumpul, itu ada yang namanya negosiasi mas. Rembukan. Wabah Iya. bareng-bareng gitu. Enggak. Atau sitok-sitok. Kita yang memilih. Sosok kita akan apa namanya mengomongkan, membicarakan keahliannya. Ya itu kembali kepada orang yang punya hajat. Pengennya sing piye? Memilih-milih dengan apa namanya syarat yang berbeda-beda. Enggak mungkin sama satu sosok itu, pasti beda syaratnya. Karena ada tingkatannya Mas ya. Bener, ada penangguhan yang berbeda-beda. Kasarnya minta ini nanti kita harus pinter-pinter yang namanya memilih dan juga tahu karakteristik dari sosok tersebut. Setelah deal satu sosok atau beberapa sosok, dua lah kasarnya, kita bagi tahu alamat kita mas, tempat tinggal. Dia datang Pasti datang. Setelah memperkenalkan nama, kemudian kita kasih tahu di mana lokasi rumah kita. Sherlock Mas. Bener. Bener deh. Ya terus kayak yang ancer-ancer juga bingung Mas. Sama main mau ngetan. Atau pada der. Ngomong. Pojokan mawon. Pojoknya enak Sandy omae Sandy. Sendelok kok ane diapri saya lihat dhewe. Setelah itu ketika malam yang akan datang berikutnya, entah malam apa, yang jelas sosok kita akan datang ketika malam A misalnya. Pasti ada malam dengan gondelan pasaran, gak mungkin malam minggu tok, gak mungkin. Dari minggu kliwon. Nah, pasti Minggu ada. pon. Pasti ada gandengannya. Biasanya jin itu seperti itu, lebih mudah
bagi mereka. Hmm. Ya biar ada malam yang spesial. Nah, ya dino minggu akeh, Mas. Seminggu ya berarti ya. Tutu. Seminggu tong. Masuk ra goceng belas minggu nih. Ra goceng lagi wage. Setelah itu ketika ada kesepakatan malam A misalnya, dia akan datang dengan kita harus sudah siap sajen ke ritual. Itu berarti harus ya, Mas. Harus siap ya. Wajib. Di situ kita nego lagi, Mas. Nego mengenai masalah kita dan juga apa yang harus kita tangguhkan. Ben imbang. Gitu. Karena kodrat itu kita nggak bisa memutuskan. Sedangkan kita punya ambisi untuk menyalahi itu semua. Nah, kodrat sih. Kodratnya manusia. Ya pancen gitu-gitu. Maneka warna bentuknya. Dan di situ nggak cuma sampai di situ, kita juga perlu yang namanya hal yang harus kita relakan. Apa? Coba. Ya kayak semacam jiwa. Dia minta jiwa manusia. Jadi kita harus cari. Mungkin maksud jiwa sukma seseorang. Mungkin kita harus cari orang yang hidup itu nggak ada gunanya. Jadi beban ran rene. Wetan wetan Iso biyen aku sugih lah. Untuk tebal. Terlihat nang wetan kalau target biyen 50 juta saja. Dan oleh papat rakan saja. Iya. Bener. Sitok. Begini betul golek wong gendeng tok. Kalau itu harta ayawi uripe sampah masyarakat. Jadi pasti ada yang dipertaruhkan. Tidak mungkin hanya modal minyak sama bunga. Dia kerja bebasan akhirnya. Akhirnya kerja senggol rengualan yang gue minggat ngerti hilang kontak untuk arek kumoro. Akhirnya 16 gue lihatnya. Itu adalah sedikit cara singkat persekutuan antara manusia dengan jin. Tetapi kita juga perlu yang namanya pemahaman khusus mengenai keilmuan bangsa jin. Karena mereka memiliki sebuah kemampuan di mana manusia itu nggak bisa melakukan secara menyeluruh. Gitu. Jadi kalau nggak tahu-tahu banget ya mending dendamnya diilang aja. Gak ada dendam. Bencilah manusia itu karena sifatnya bukan orangnya. Itu sing gelak itu kelakuannya biasa ya. Iya biasa. Didukung dengan wajah sing rada kenyek. Akhirnya itu dendam luar biasa gitu. Dendam mutlak akhirnya. Gulak no mana. Ketoknya manis bogel loh kalau orang gue lewat tak tuh bogel. Nyamuk tele. Nah seperti itu. Jadi, tapi ya sifat itu mempengaruhi loh Mas. Iya makanya Sifat itu mempengaruhi. disuruh karo aja sih tuh gak pakai member ya. Akhirnya Sifatnya malah gulak nih. Enggak. Cah iki nah. Lipat nah. Keribas ibis. Jadi hal itu beda hajat juga beda cara penyampaiannya. Kalau mungkin orang yang paham pasti disebut yang namanya danyang dan juga sosok pendahulu yang mungkin
eh, ternama lah di tempat tersebut. Tapi kalau hanya untuk bersekutu nggak perlu, karena kita nggak butuh mereka. Mau negatif pokoknya. Iya. Kita hanya butuh sosok yang mungkin bisa untuk memutuskan hajat kita. Misalnya datang cewek, jangan anggap itu remeh, itu cewek kalau di bahasa mereka luar biasa loh. Di sini siluman tobruk, dunia manusia, di dunia mereka siluman tobruk juga warna aneh, sirai tobruk gawat deh sirai. Nyata nih. Mereka tak tampah gini. Ngingeti para yo. Wis rutin iki. Namanya ngerti sekilas pandang, jatuh pingsan nenggo gak nurut cinta. Karena jin itu mampu merekayasa wujud di mana dirasa bikin mereka itu banyak orang yang takut karena mereka itu aneh. Yang pertama, yang kedua dirasa menyeramkan karena gak lumrah diingati oleh manusia. Gak wajar. Saya ini kasar kuntilanak nek bunyi ada ngerti nyapa dek penak ning wit wong wedok kok penak bunyi gitu. Ini gak masuk akal kan. Nih logikanya juga masuk. Logikanya nyapa nek wong wedok bibi penak nek jambu nek pelem nongko wit ringin. Ada ning hubungan kira. Ngapain? Penekan ning mburi para capek. Ndeng. Terus cementel yang dhuwur jamburnya. Oh iya. Sing menteng lho sapa kan juga kan. Lu tingkir to nek sore iki. Iya. Di situ wujud abstrak ataupun wujud yang mungkin bisa dilihat oleh mata telanjang manusia, di mana mereka bisa masuk ke alam kita dengan wujud yang padat, bisa dilihat dengan mata telanjang, bahkan rame-rame. Tapi kalau tingkatan lebih tinggi itu biasanya enggak, dia punya gengsi yang tinggi juga, ilmu dur yang begitu metal. Jin yang paling rendah bagi saya, mereka, mohon maaf ya, mohon maaf, mereka yang sering menampakkan diri ke dunia manusia. Nah, itu rasanya paling dasar. Powernya ya, power dan juga ilmunya. Paling ngisor dhewe ya. Dasar. Tapi kalau jin yang punya kasta tinggi biasanya dia nggak pernah menunjukkan wujud aslinya. Memboran. Melebat. Dari aroma pun juga berbeda. Kalau mungkin dari segi jin biasa seperti punya aroma yang mungkin khas, seperti bau melati, bau bangkai, terus bau darah, bau benda-benda gosong. Itu mereka yang mungkin jin lokal. Tapi kalau dari segi siluman diri itu baunya nyeleneh mas. Ada perpaduan binatang dan juga mungkin bau yang nggak pernah kita cium. Aneh pokoknya gitu. Biasanya itu bau siluman. Seperti bau kambing. Nek wedhus lah ambune biasa ngene iki. Kuwi anak sing luwih kasar iki luwih jero neh. Nyeleneh di ambune iki. Wedhus celeneh. Ambune. Saya bau siluman seperti itu biasanya. Apak-apak gimana gitu. Biasanya itu kader siluman. Bagi kalian yang mungkin nggak bisa membedakan ya, bau-bau apak-apak mendarani bau-bau. Nek logikane paling bentuk ngono ae. Tengah ban bentuk kondi to ramanya. Yo gitu. Tambah. Mampu jagung wajar. Cara bahan-bahan tempat jagung ngono kae, gedhe-gedhe jagung tebuan. Terus baune apak-apak mambu rada sengir-sengir kewan aneh. Bisa
bisa saya katakan itu adalah sebuah kehadiran dari bangsa siluman. Biasanya mereka itu hanya ke bau-bau tak biasanya. Enggak pernah muncul ya sih. Jarang sekali menampakkan wujudnya. Karena ya dirasa hewan itu di situ nggak ada, Mas. Hewannya kayak enak, hewan aslinya cara ngono. Iya. Soalnya tengah alas ambune sapi, terus sapine sapa nih kan. Ini sapine sing muncul ngene sapa ya kan. Nget ambune. Biaya. Oke digule karo sing duwe. Ambune langu-langu aneh gitu loh. Biasanya gitu. Itu amis-amis piye? Apak-apak rada piye ngono pokoke. Aneh lah pokoknya. Itu tulis bahasa siluman seperti itu. Dari segi sosok mungkin ya bentuk semono kae. Jelas siluman ki 80% dia itu hewan bentuknya. Seperti siluman harimau, siluman ular, Dia itu siluman kera. lebih dominan kepada wujud hewan biasanya. Nggak cuma bertanduk berekor itu bahasa jin. Karena mereka juga punya ekor los. Ekor telur, papat limo terserah. Penting dua ekor. Jadi itulah kelebihan dari panca indera. Kita bisa melihat dimensi mereka tapi nggak full ya. Ini beberapa sosok yang mungkin terlihat itu sudah luang lah 15-17. Merasakan pun juga yus luang. Lian lo gak raba lian gak iso. Tapi jangan sombong dengan kemampuan tersebut karena kita diberi sedikit sekali wawasan mengenai hal gaib. Nah cuma bisa lihat tok, banyak orang bisa melihat hal semacam itu. Karena kita selawasir kurpisan tok, kan tau ngerti deh. Aku belas. Terus, oh iya belas udah karo dikit cuma berandai-andai tok. Tipi-tipi loh. Tapi nek cuman kursak klebat nih. Mas sering. Siap. Karena ketika saya melukis pun sosok itu enggak berbeda teman. Dia cuma satu objek dari sudut pandang saya. Maksudnya ngelucur nih tak. Lali gak iso. Makanya gambarku ya mau ngarepe tok. Gak iso 3D. Gitu loh. Jadi ketika saya menggambar objek gaib, mereka harus diam. Nek gerak gak iso masalah. Kok bisa kok ya? Akhirnya gak pas ini terusan. Iya, aku ngene kayak ngene. Baru kabeh. Jadi dia harus stuck di situ, nggak ada gerakan. Karena kalau objeknya gerak-gerak, nanti ya Ini gambarnya susah. namanya mata manusia itu kan nggak bisa Iya. selalu fokus, Mas. Pasti ada yang namanya mata itu kabur, burak akhirnya, nggak jelas. Wayai ganti lambe tak wae lambe atau kandel kan nyewelek aku. Akhirnya gak cocok. Iya, kunti ya cocok. Kunti. Tergeru, lambe kandel. Lambe ku andir. Wis yo tak elang. Jadi primadona ya. Sampai gintu sithik ngene. Karena dari mereka juga punya kelebihan yang nggak bisa dilihat oleh manusia. Jadi manusia itu cukup tahu, tapi kita nggak perlu yang namanya mendalami dunia mereka secara menyeluruh. Nah itu cuma sampingan, bonus. Kita lebih kepada yang namanya untuk hidup yang lebih penting ke depannya untuk diri kita dan juga orang sekitar.
kalau kita terlalu kasar itu mengejar terlalu dalam bab dunia gaib, nggak akan ada habisnya sampai kapanpun, karena mereka itu hidup jauh lebih lama daripada Nabi Adam, anak moyangnya iblis. Tahu segalanya dia. Ket biyen wis enak lah saiki terus sama kan dunia mereka jauh dimensinya jauh lebih luas daripada bumi. Wis mbuh paling planet mbuh gak ngerti. Jelas dimensinya lebih luas daripada manusia. Pluto Hilang gitu ya. Mars Buang. Karena nggak bisa kita pungkiri di mana mereka itu terbuat dari api. Yang namanya api itu panas, amarah, dendam, emosional tinggi dan sebagainya. Cahaya api dengan cahaya senter itu berbeda. Kalau api bisa padam, kalau senter cas makan aja. Itu. Jadi kenapa saya selalu menyarankan buat hal positif, meskipun awalnya negatif ya mas. Tapi kita akan memberikan sebuah hal positif di mana ketika kita bersekutu ataupun kita mengabdi pada mereka itu nggak akan pernah hidup kita itu bisa nyaman. Karena ketika kasarnya satu masa selesai, dia datang lagi mas di malam itu. Datang lagi. Dia pasti menagih masalah yang akan dia kerjakan lagi. Kok gitu ya mas ya? Kan Gitu. awal pertama kita memberikan apa yang dia minta. Dia pasti minta lagi mas. Nggak mungkin kontrak sekali selesai, nggak mungkin. Dia bisa DP lagi. Itu. Jadi saya sarankan untuk tidak melakukan hal yang mungkin melanggar dari akidah manusia. Karena apapun masalahnya, ketika kita mengabdi kepada mereka itu nggak beres malah ruwet mas. Akhirnya seperti itu. Jadi pertama beres itu kita akan menderita yang namanya hidup itu nggak tenang mas. Mungkin kalau kita masih punya hati nurani ya, ada yang namanya rasa penyesalan. Hidup nggak tenang, rasa bimbang, was-was itu pasti ada. Setelah itu, karena apa, kita sudah menyelakai manusia lain. Setelah itu dia akan menagih lagi dengan masalah yang mungkin sama. Bahkan lebih. Kasarnya dia itu mungkin menawarkan diri, saya bunuh orang ini, saya minta ini. Dikasih, setelah itu dia datang lagi untuk minta lagi. Siapa target yang harus selesaikan malam ini? Ayam. Kasarnya kita kan nyudo menungsone ngelongin nih. Akhirnya ya melu. Kira sudo awake dhewe itu. Jangan jadi ya, jangan. Makanya apapun masalahnya itu pasti ada jalan keluarnya. Tidak ada gembok kalau nggak ada kunci. Urip ki milik batas sing kuasa mesti beres. Mesti. Mengkasarnya jin itu kan ada nyitaan, nggak mungkin berkait sama waktu. Produk demit. Ada penciptanya. Jadi kita langsung datang ke pusat aja, neng kantor pusat. Ada ya enak. Di lobi Bar. Kanjeng Nabi Muhammad tekano langsung neng kepala kantor beres ACC. Yang penting siji sabar. Bari penting. Cuma emosi sesaat juga apa. Dendam emosi cuma sesaat itu ya rugi kalian. Pasti rugi. Gak mungkin gak. Modal akeh
terus buang waktu, kemudian target gak nyampe apa ya nggak capek. gak sesuai ekspektasi kita. Karena mau bagaimanapun sosok sekuat apapun, kasarnya sosok zaman kerajaan terkuat di bumi pun tidak bisa yang namanya membunuh orang dengan sekejap mata, karena takdir itu nggak bisa dirubah. Jenis kematian loh ya. Iya, itu namanya takdir ya. Nasib bisa dirubah, Gak kena tapi bawa takdir gak utek-utek bisa. aja. Masalah kematian itu gak kena utek-utek. Mau aja nih gak kena mbok or sanse gak kena. Dina niku ya kuwi. Selasa. Masuk niat mati dina Setu ya panggil sik Selasa. Gak bisa. Karena budaya kerja di Selasa kok. Gak bisa mereka itu untuk langsung menuruti hawa nafsu saat kita. Mereka juga butuh waktu. Mereka butuh yang namanya menciptakan penyakit baru dalam tubuh seseorang gitu. Jadi apapun syaratnya jangan meskipun mudah ke awal pertama. Kasarannya kalau manusia aja mungkin minta naik gaji, itu pasti mereka juga minta kenaikan masalah persyaratan. Syarat yang harus kita tepati saat itu juga. Lek pengen kerjasama karo menungso ae pengusaha kalau badhe aja karo konoan. Karo konoan iku jale mundak angel, kowe mundak urut duit ndak seret akhire ninggoy. Sing entek kowe akhire pungkas uripmu. Ya sukses. Es batu. Ya, jadi itu ya yang bisa kami sampaikan pada kalian semua mengenai cara simpel untuk mengabdi ataupun bersekutu dengan sebangsa jin, tetapi jangan diambil yang buruk. Diambil dari kesimpulan hari ini, jangan pernah menuruti hawa nafsu, amarah, dendam saat, karena itu akan membuat kalian itu rugi sendiri. Rugi dunia, rugi akhirat ya. Benar. Ya, jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Hari sudah mulai pagi. Mata juga udah ngantuk. Jadi apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.